Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah mengusir aku dari surga ya Allah, maka aku berjanji akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia dari arah depan maupun dari arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan aku juga akan mendatangi manusia dari arah samping kanan maupun dari arah samping kiri. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dan pasti engkau mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadamu. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 16 dan 17. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi kini atas izin Allah kembali kita dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, bu berjalan ceko ambo ndak ni auto yo dek dari payakumbu siapa yang berjalan menuju ke tempat menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh kini dimasukkan di Allah sadunya ke dalam syurga. Amin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita baca di mukadimah cakap itu dulu ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat ikut sujud kecuali iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat dan iblis, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semuanya kepada fasajadu. Semua malaikat ikut sujud illa iblis, kecuali berarti nanda nama sujud sama jo hati bu bicara ya, jadi ndak namanya sujud ya kepada Adam. Pada sujud ketika itu bukan dalam rangka untuk beribadah, tetapi hanya dalam rangka memuliakan penciptaan manusia. Ibu,
Jadi para malaikat dan iblis disuruh sujud oleh Allah, bukan sujud dalam rangka ibadah. Sebab beribadah aku tidak boleh kepada manusia nak. Beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi iblis tidak namanya dah. Ya. Aba wastakbara. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir, kata Allah. Nah, kenapa mereka iblis ini tidak mau sujud kepada Adam? Ditanya oleh Allah. Karena kesombongan, ya. Di dalam ayat surat yang sama ini, ayat 12-nya, qala ma mana'aka an tasjuda li amartuka, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Manusia lihat dong pada itu. Halo? Manusia lihat dong pada itu nak? Merasa paling hebat, merasa paling santiang, merasa paling gagah, merasa paling rancak, merasa paling ganteng. Lihat dong. Banyak nama dia itu. Bisiko Laiyo. Ini kesombongan iblis, ya. Padahal kita dilarang untuk mempunyai sifat sombong, karena sombong itu bukanlah pakaian kita, ya. Sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Sifat sombong itu sifat iblis. Tapi kini manusia ini ambil Allah, ini contoh Allah. Ya nak, merasa paling hebat, merasa paling pintar. Ya. Ya bu. Ko pengajian ini jonan hebatnya. Ko ustaz ini jonan hebatnya. Ya. Sehingga kini bagi-bagilah kini tu. Ada ustaz sunnah, ada ustaz enggak sunnah. Boleh ustaz sunnah ke tak? Boleh ustaz sunnah boleh tak? Kini pula kita mendongak istilah itu barunya tak? Dulu tak ada tak? Ikut masjid sunnah. Nah niko? Tak masjid sunnah dah. Masjid raya dah mendangung lah masjid sunnah kau tak? Macam-macam kini ya tak? Kenapa? Merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling pintar, sehingga orang lain di bawah dia. Ya, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, orang yang sombong kata Rasul adalah orang yang menolak kebenaran dan suka meremehkan manusia. Itu sombong. Nah, akhirnya singkat cerita, karena iblis ini suka membangkang, diusirlah oleh Allah iblis dari surga. Sebelum beliau diusir, ia memohon kepada Allah, meminta. Ya, permintaannya pertama, panjangkan umurmu. Kecil iblis kuah. Ya, permintaan pertama, panjangkan umurnya. Dikabulkan di Allah tu bu, permintaannya tu. Maka iblis kau tak mati-mati dah. Kira-kira mana pengalaman iblis dari awak? Tentu tingginya dulu hidup dari awak. Dan dia tak mati sampai datang hari kiamat. Dikabulkan di Allah tu. Kedua, izinkan aku menggoda manusia. Diizinkan atau tak? Iya, diizinkan juga di Allah. Nah, amangkonya ya, dulu ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, ya tak?
kan itu kecil Allah nak kepada Nabi Adam dulu, wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh zalimin. Hai Adam, kata Allah, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam syurga ini. Cik puasa nambonya kecil Allah, jangan kamu dekati pohon ini sehingga nanti membuat kamu termasuk orang yang hendak mendaki lain. Ya bu, dimakan buahnya. Akhirnya anta jadi tausialanya dari saruko. Ya, ketika beliau diusir oleh Allah dari syurga, dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkenalah doa Nabi Adam tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami ini telah melakukan zalim terhadap diri kami, kezaliman terhadap diri kami. Seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Sadar Nabi Adam, sesadar-sadarnya bertobat dia kepada Allah, akhirnya tobatnya pun diterima oleh Allah. Namun beda dengan iblis. Iblis malah menantang Allah. Ya, itulah ayat yang kita baca tadi itu. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah mengusir aku dari surga ya Allah, maka aku berjanji akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus, kata syaitan atau iblis. Bagaimana cara iblis menyesatkan manusia? Pertama, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan mendatangi manusia itu dari arah depan. Dari mana? Arah depan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini. Ya, maksud syaitan mendatangi manusia dari arah depan adalah membuat manusia itu tidak percaya dengan hari akhirat. Ya, Bu? Tidak percaya dengan hari akhirat. Biasanya tidak percaya dari akhirat itu siapa sebenarnya? Orang Islam, orang kafir. Orang kafir biasanya. Akhirnya dulu orang yang dianggap tokoh di Indonesia, wah, tak percaya dari akhirat dah. Ya, kecilnya memangnya kita sudah kembali dari sana, ya? Apa tu? Dia dianggap tokoh di negeri kau, di Indonesia kau, dianggap tokohnya. Tapi itu katanya. Berarti nyo tak percaya dengan hari. Orang-orang kafirnya tidak percaya tentang hari berbangkit. Hari akhirat itu kan itu tuh nak. Ya. Apa itu? Alam barzah, azab kubur, nikmat kubur. Apa lagi? Hari berbangkit, padang mahsyar, timbangan, ya, atau mizan, hisab, surga, neraka. Ya, Bu, kalau orang beriman dia sangat yakin. Kecil Allah di awal-awal surat Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yu, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir banyak pertanyaannya, Pak. Ya, di antaranya dalam surah As-Sajdah itu, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Mereka berkata, kecilnya, apakah mungkin kami yang sudah menjadi tanah, ya, dalam ayat lain menjadi tulang belulang ini akan dibangkitkan lagi dalam bentuk yang baru?
Siapa yang bertanya tu? Orang habis itu ketika lah terjadi hari kiamat tu barunya takajub. Dalam surah Yasin ayat 52 ayat kecil Allah, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Ya, mereka berkata, apa katanya? Celaka kami. Ya, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Maksudnya dari kubur. Wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dulu. Wa sadaqal berarti benar Rasul dulu, barunya percaya. Ya tak? Jadi orang kafir bilanya percaya ketika lah terjadi hari kiamat. Ya, lalu ketika itu digiringlah mereka, dicampakkan mereka masuk ke dalam api neraka. Ya, ketika lah masuk ke dalam neraka tu lah nampak dia. Ya nak, berada dahsyatnya siksa neraka tu lah nyodongan langsung, lah nyocolik je matanya. Ya, sudah itu mana? Minta hidupnya balik kata dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb kami, sekarang kami telah mendengar, telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar. Oleh karena itu kata mereka, farji'na, kembalikan kami kata dunia balik keceknya. Lain mungkin bu hasilnya jadi tidak jadi bubur, jadi locar more. Kok jadi bubur masih bisa dimakan. Artinya apa? Penyesalan yang tidak ada gunanya. Jadi awak kalau kamu nyesal bila? Ya kini. Jangan ditunggulah nanti nafaslah sampai di tenggorokan. Atau matahari sudah terbit dari arah barat. Kok ketika itu awak bertobat, lagi diterima tobat awak. Kok pelajaran dia kita seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, ya nak? Jangan kita nanti seperti orang kafir. Apa itu? Menyesal di akhirat ketika sudah terjadi hari kiamat. Tak ada gunanya lagi. Nah, itu nan pertama. Dari mana setan cakap menggoda? Depan. Maksudnya tak percayanya dengan hari akhirat. Jadi kalau ada orang nama mengaku beriman kini tak percaya je hari akhirat, berarti tak lengkap rukun iman. Salah satu rukun iman kan itu kan. Wa min khalfihim, kemudian setan juga akan mengganggu kita, menggoda kita dari arah belah. Apa maknanya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah membuat manusia itu terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Ibu lah cinta dunia. Lahir tak? Sekitik atau banyak? Ya. Dulu Nabi pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, umat Islam ini seperti sebuah makanan, kata Rasul, ya, yang disantap oleh banyak orang, yang memakannya banyak kecil. Ketika itu sahabat bertanya, kecilnya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Apa jawab Nabi? Tidak, kata Rasulullah, jumlah kalian ketika itu banyak. Ya,
Tapi kata Rasul, "Rusaun ka rusa'is sail." Kalian seperti buih di lautan, diombang-ambingkan ke sana kemari. Kalian tidak punya kekuatan, kata Rasulullah. Jumlah awak ya banyak, tapi musuh tak takut ya awak. Ya bu, umat Islam Indonesia adalah umat Islam paling tak banyak di dunia, paling tak banyak. Tapi dia takut musuh. Nah, masalah tayangan dia tu buktinya di Palestina. Yahudi membantai saudara kita tiap hari sampai hari kini ya. Sebabnya lah tahu. Ya nak, kau umat Islam tak peduli kan? Dibantai lah saudaranya kuat. Yang lain tak ikut membantu nah. Coba perhatikan hari ini kaum muslimin. Siapa yang membantu Palestina? Justru orang-orang Syiah. Iran Syiah itu. Libanon Syiah itu. Suriah sebagiannya juga Syiah. Yaman kelompok Houthi-nya Syiah juga. Yang Sunninya mana? Itu pertanyaan gini kok. Negara-negara Arab yang ada di sekelilingnya mana? Baca itu gini ya. Tarik ya, setilai. Ya. Jadi tidak peduli, makanya orang-orang kafir mereka sudah tahu ini. Ya, kok dibunuh nama Islam kuat. Anak lain-lain yang tak peduli. Lah dibaca orang kafir itu mana itu tu. Makanya Nabi tak salah mengecen kalian bagaikan buih di lautan. Lalu sahabat bertanya lagi, kenapa hal itu bisa terjadi ya Rasul? Karena Allah telah mencabut ya dari dada kaum muslimin, dicabut dia Allah kuat. Rasa berani tadi dicabut oleh Allah, dipindahkan oleh Allah kepada orang-orang kafir, lalu dimasukkan oleh Allah suatu penyakit ke dalam dada-dada kalian, kata Rasulullah. Rasa berani dicabut, dipindahan di Allah kepada orang kafir. Sudah itu dipindahan ke orang muslim, orang Islam cakap suatu penyakit. Namanya kecil Rasulullah al-wahan. Namanya al-wahan. Lalu sahabat bertanya, apa arti al-wahan ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian terlalu cinta dengan kehidupan dunia sehingga kalian takut mati, kata Rasulullah. Ya, itu Nabi yang sampaikan seperti itu. Dek karena terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Ya, barangkali pagi pulang potang peras keringat bantiang tulang. Kadang-kadang tak tahu jo halal jo haram. TST namanya talok tak sontuang toru. Ya tak peduli dia. Nah, jadi kalau sudah ini yang terjadi, berarti syaitan telah berhasil mengganggunya. Wa an aymanihim. Lalu syaitan juga akan mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah samping kanan. Maksudnya tu membuat manusia itu malas dalam urusan ibadah. Malas dalam urusan boleh dalam urusan solatnya malih. Kotu zuhur jam berapa kini Pak? Cepet atau lambat? Boleh hari Jumat tu? Ambut tiap Jumat khatib kan? Sengaja lambat datang ke masjid. Kadang-kadang sebagian apa-apa kau lah tiba di masjid, tapi jadi ahli hisabnya di luar tu. Nak masuk ke masjid langsung manang bola berarti yore. Kan kecil Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan solat Jumat, maka bersegeralah ingat Allah. Tinggalkan jual beli. Sebab zaman itu para sahabat profesinya berdagang. Tinggal kerojo itu maksudnya Pak. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lah selesai salat ku akhirat Allah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah selesai solat, maka bertebaranlah kalian kembali di muka bumi. Carilah karunia Allah ini sebanyak-banyaknya. Carilah. Aku kadang-kadang sebagiannya sangajo no balambe-lambean tibu. Tahu dah apa? Aku terkhusus apa-apa aku Pak. Sebab yang solat Jumat itu adalah laki-laki. Kan laki-laki nak. Iya, perempuan boleh nak? Jawapannya boleh. Cuman mungkin di awak je nak melakukan, tempat lain ada tu. Ya. Kecil Nabi dalam hadisnya, setiap hari Jumat, ya, tu malaikat berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Setiap hari Jumat. Mana malaikat tu mencatat. Ya, siapa orang yang pertama tibu, siapa yang berikutnya. Ya tak? Itulah kerja malaikat tu. Sampai ketika imam atau khatib lah nanya kata mimbar, ya, maka buku catatan ditutup oleh malaikat. Ya tak? Amalku selalu pengurus mengimbau, ya tak? Memberitahukan, Pak, waktu Jumat copek kini kecilnya. Bersegeralah datang ke masjid. Sebagian santai-santai di luar. Tak peduli ya dah. Padahal ketika imam lah atau khatib lah nanya kata mimbar, buku catatan lah ditutup. Itu yang kita khawatirkan Pak. Ya nak, awal lah hadir solat Jumat kuah, tapi tak taetong do sama jo minta munbung kuah, masuk goni lai. Taetong dak. Guna tu. Ya nak, amang kau disuruh copek jalan lai baik tu ya. Kau tu zuhur tambah copek gini, ya enggak? Kau tu asar itu pula. Zuhur lewat barat gini, do boleh lewat barat kau? 6 asar? Jam 3 lewat seperempat 10 aja. Ya enggak? Aku kawan solat lah dah jam 3 kau. Kadang dulu nama jamaah sekali. Ibu-ibu tanya kamu dulu, anda bangga mana? Kecilnya, Ustaz, awak baminantu ya? Tu bahaya ambo, ambo jamaah solat ambo sadu Ustaz. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jawab ambo nyebut ketika itu. Banda ibu rapel jojo subuh kali ambo. Tangguang rumah. Ya tak? Dek gara-gara beroleh inyo jamaah solat. Apa ni sengaja melalai-lalaikan kan gitu. Orang yang lalai itu adalah yang sengaja menunda waktu solat sampai datang solat berikutnya, kata Rasulullah. Itu nak lalai. Tapi kalau menunggu jamaah, itu tak lalai itu dah. Dan salah lo abi kau. Ya, Nabi dulu ditunggu lo jamaah dia, baru mulai solat. Kalau di Mekah, di Madinah, wak barang ini itu setelah azan. Kadang sampai 20 minit bagi, baru mulai solat berjamaah. Ya tak? Kalau dalam rangka menunggu jamaah itu boleh saja, bukan lalai maksudnya. Atau ada pengajian misalnya, ya, kajian keilmuan, itu tidak masalah, ya, silakan. Jadi kalau ada orang malah dalam urusan ibadah, berarti syaitanlah berhasil mengganggunya. Wa ansyama'ilihim, syaitan akan selalu mengganggu kita dari arah samping kiri. Maksudnya membuat kita ko suka babuik maksiat, suka babuik dosa. HP ko banyak tak maksiatnya? Kebaikannya banyak loh. Jadi tergantung niat kita masing-masing buat. Kalau niat kita memang untuk kemaksiatan, pasti itu nanti tibonya.
Jadi Buya Hamka pernah dulu ditanya di orang Buya, kami pergi ke Mekah kecilnya, lalu kami temukan di situ banyak pelacur. PSK. Hanya Buya Hamka menjawab dengan tersenyum, saya pergi ke Amerika, tidak pernah bertemu dengan pelacur situnya. Kecil Buya Hamka. Tu heran orang nak bertanya, kenapa tu Buya? Kok bisa begitu kecilnya? Iya, kita ini tergantung niat kita, kecil Buya Hamka. Tergantung nak awak cari. Ya nak? Kok itu ni awak pergi ke Mekah? Ya nak? Apa sebab tu? Ana inda zanni abdi bi, kecil Allah dalam hadis qudsinya. Saya ini menurut prasangka hamba saya terhadap saya. Ana nak sangkakan itu nanti tiba. Jadi kalau niatnya ku untuk berbuat maksiat, apa ku itu keluarnya. Hendak bentuk dan jadi calon wakil presiden Pak Jibuk dibuka adanya presentasi, rupa tak buka di laptopnya tu filem porno. Filem porno pesertanya ku anak-anak muda sadu. Lepayanya tu manutu-nutu dak tatutu dak topuk-topuk anak muda sadu. Abalah kira-kira orang. Kok itu nanti buka, kesimpulan berarti hobi nonton itu tu. Itu saja tu. Ya. Yo kalau buka apa kan? Anan biasa buka ceramah, pasti itu berulang-ulang keluar balik. Ustaz Adi Hidayat buka ceramah, pasti itu nang keluar. Iya atau enggak? Tak bisa dibohongi ini. Ya? Kini berhasil manusia digadu oleh setan untuk berzina. Ya nak pergaulan LGBT, kumpul kobong. Tahu kumpul kobong tak? Sakubangan ya tak? Itu yang terjadi kini berarti setan telah berhasil mengganggunya. Ya, makanya di ujung ayat wala tajidu aktsarahum syakirin, pasti engkau akan mendapati manusia kata Allah tidak bersyukur kepadamu. Tak nombor taat doh. Nah, itu solusinya supaya kita jangan digadu oleh syaitan. Nyolah nyatakan dalam Al-Quran cakwa, nyolah bersumpah kepada Allah. Maksudnya akan menggadu kita toru sampai datang hari kiamat. Solusinya pertama, supaya kita tidak diganggu oleh syaitan itu, perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berzikir itu kata Rasulullah tidak mempan diganggu oleh syaitan. Ya. Zikir ada zikir khusus, ada yang umum. Mungkin ada zikir setiap selesai solat, ya kan? Ada zikir pagi dan petang, ya Bu. Mendengarkan kajian ini juga termasuk bagian dari zikir. Membaca Al-Quran juga termasuk bagian dari. Sehingga kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran dalam 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, dia baca pada malam hari, tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi. Dia baca pagi hari, tidak akan diganggu oleh syaitan sampai malam hari. Mana 10 tu? Pertama ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Mulai dari Alif Lam Mim tu sampai wa ulaika humul muflihun. Tambah ayat kursi. Ayat kursi ayat nomor berapa? 255. Tambah 2 ayat setelah ayat kursi. 256, 257, ala 8 tu. Tambah 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. Berapa jumlahnya? 10 ya. Si anak mengamalkan itu kecil Rasulullah, dia nak gaduh adik syaitan. Kedua, ikhlaskan hati dalam beribadah kepada Allah. Orang yang ikhlas tidak akan mampu diganggu oleh syaitan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin.
Tidaklah aku perintahkan kepada kalian, kata Allah, melainkan dalam rangka memurnikan ketaatan kepadaku. Murni hanya untuk Allah. Terakhir, hendaklah kita selalu berjamaah. Ya Bu? Pak, hendaklah kita selalu terutama solat berjamaah. Kan ikut 90 kini gua. Terutama solat hukum solat berjamaah bagi kita laki-laki. Ada dasarnya tuh. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus solat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, bayar zakat, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Kalimat ma'ah kecil ahli tafsir gua itu maknanya berjamaah. Itu maksudnya tuh. Ya, engkau dulu zaman Nabi ada seorang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi, ya Rasul, saya ini orang buta, tidak ada yang menuntun saya datang ke masjid, boleh nggak saya sholat sendirian di rumah? Jawab Nabi ketika itu, boleh. Langsung ngetinya. Baru berjalan diimbau di Nabi balik. Ya nak, wahai Abdullah, apakah engkau mendengarkan suara azan? Iya ya Rasulullah. Fa'ajib. Maka wajib engkau mendatanginya. Siapa kau ada Pak? Orang? Awak buta nak? Awak nan buta? Mati mato? Matu hati nan buta. Kira-kira kini kau siapa nak mendongak aku? Bunyi mikrofon kau. Kalau dulu zaman Rasulullah belum ada ini. Bilal bin Rabah azan dia di Masjid Nabawi, kira-kira sampai ke mana tadongan? Lagi gua. Azannya si kuat, lagi sampai ke balik jalan tu. Kini nak pakai kau. Tak ada alasan kita hari ini, oh saya tidak mendengarkan suara azan, tak ada. Orang buta saja kata Rasulullah, apakah engkau mendengarkan suara azan? Iya, fa'ajib kata Nabi. Maka wajib engkau mendatanginya. Dulu ada orang yang lumpuh. Kalau lumpuh kau uzur atau tak ada? Lumpuh uzur atau tak? Uzur. Boleh taknya salat di rumah seorang? Boleh. Tapi kecilnya kanaknya, nanti tolong engkau papa. Tahu papa? Ada. Bimbing, gendong. Bawa ambo ke masoji kecilnya supaya ambo bisa solat berjamaah di masjid. Pernah ada apa-apa mencolek video di YouTube, nyo cacat, baguliang-guliang nyo untuk bisa sampai lihat do colek tak? Malulah wak orang-orang ikut kau. Malulah. Dia cacat. Kita nak cacat doh. Kita normal. Tak ada alasan kita doh untuk tidak hadir solat berjamaah. Tak ada alasan. Orang cacat saja seperti itu dia berusaha. Ya. Makanya anak disampaikan oleh Ustaz Arnold dan Ustaz Sobir tadi, orang Yahudi tidak akan pernah takut dengan kita umat Islam. Sebelum solat subuhnya seramai solat Jumat. Orang ketakutnya jawablah. Maksudnya tu salah satu ukuran kekuatan umat Islam itu adalah solat subuh berjamaah. Terutama kita laki-laki kau Pak. Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin. Tidaklah ada 3 orang saja kata Rasul di dalam satu kampung, dalam satu desa, dalam satu kelurahan, dalam satu negeri, la tuqafihimus shalah. Tidak didirikan padanya solat berjamaah, istahwaza alaihimus syaitan, maka pasti dia akan dikuasai oleh syaitan kata Rasulullah. Fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian selalu berjamaah. Ya. Kenapa? Karena kambing yang terpisah dari kelompoknya akan menjadi mangsa serigala. Maksudnya apa? Kita kalau surang-surang jadi mangsa syaitan. Mangko jangan surang-surang awak. Hendaklah kita selalu berjamaah.
Itulah kajian kita pada pagi kini, yaitu tentang makar setan, ya. Tentang makar setan dan solusinya, jalan keluarnya supaya kita jangan digadu oleh setan. Pertama cakap, banyak berzikir. Kedua, ikhlaskan hati dalam beribadah. Ketiga, hendaklah kita selalu berjamaah. Demikian saja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.